Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Widiarista. Kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Social Science for Primary 1. Topik kali ini yang saya mau bahas adalah terkait dengan konsep and history of social science. Adapun learning objective hari ini adalah berikut. Baik, yang pertama saya ingin membahas tentang history of social science in the world, gitu ya. Bahwa ada sejarahnya nih, ilmu pengetahuan sosial. Nah, itu dimulai dari Inggris, ya, di wilayah Rugby pada tahun 1827, bahwa di sana terjadi banyak sekali pergolakan, ketimpangan di masyarakat, ya, adanya revolusi industri, ada mekanisasi besar-besaran, sehingga banyak eh, terjadi kriminalitas, ya, banyak orang miskin karena ada kapitalisasi di sana. Jadi yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Adanya gradasi di dalam masyarakat. Ya intinya pergolakan. Dan tentu hal ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat gitu ya. Perlu adanya eh, pendidikan ya, atau ilmu yang membekali mereka untuk memecahkan masalah tersebut gitu ya. Terus di Amerika juga sama. Pada tahun 1916 itu juga terjadi ketimpangan sosial, ada peperangan ya antara ras kulit hitam, kulit putih gitu ya. Di situ ada kriminalitas dan lain sebagainya. Di Indonesia juga sama, bahwa pada tahun 1972 ini di Solo diadakan suatu pertemuan gitu ya untuk membahas atau melahirkan mata pelajaran baru yaitu ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya itu juga di Indonesia mengalami pergolakan juga, pemberontakan ya, G30 SPKI, maka eh, sepakat gitu ya, di banyak berbagai negara perlu adanya mata pelajaran yang diintegrasikan dalam kurikulum yang harus diajarkan sejak dini. Nah, yaitu adalah ilmu pengetahuan sosial tentunya. Nah, di sini harus ada yang menaungi. Nah, di situ dibentuklah National Council Social Studies ya di Amerika pada tahun 1935 di situ. Dan di situ mempunyai banyak sekali prosedur, prinsip, bahkan tujuan gitu ya. Salah satunya adalah to provide good citizenship education gitu ya. Bagaimana membentuk warga negara yang baik ya melalui pendidikan IPS. Di berbagai negara, ilmu pengetahuan sosial mempunyai banyak istilah ya, banyak term di sana. Ada yang menyebutnya social studies, ada yang menyebutnya social education, ada studies education, ada social science, ada citizenship education, ada studies of society environment. Artinya apa? Ya, hampir semua negara, mungkin setiap negara sudah menerapkan ilmu pengetahuan sosial, tapi ada yang melebur dengan eh, kewarganegaraan gitu ya. Kalau di kita terpisah IPS dan PPKN. Tapi ada di beberapa negara IPS dan kewarganegaraan itu menjadi satu nama gitu ya. Misalnya citizenship education gitu ya. Nah, dari pengertiannya ya, social science education is a simplification or social science and humanities discipline and basic human activity are organized and presented in a scientific and pedagogical, psychological, for educational purpose. Nah, menurut Prof. Sapria ya, bahwa IPS atau ilmu pengetahuan sosial ini adalah penyederhanaan dari berbagai macam disiplin ilmu. Ya, ilmu sosial tentunya, ilmu humanities juga, yang terkait dengan aktivitas manusia dan disajikan secara pedagogis. Untuk apa? Untuk tujuan pendidikan. Nah, adapun tujuan dari ilmu pengetahuan sosial sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah to be sensitive to social problem. Membekali peserta didik sejak dini
ya untuk lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial. Yang kedua adalah have a positive mental attitude, membekali peserta didik dengan apa ya, positif mental, pemikiran positif ya, tidak pesimis ya. Jadi dia harus optimis, harus positif terus pemikirannya ya, sehingga akan menyehatkan raga dan jiwa gitu ya. Yang ketiga adalah skillfully overcome every problem. Setelah dia sensitif terhadap masalah-masalah sosial, punya pemikiran positif juga, dan yang terakhir adalah bisa memecahkan masalah yang dialaminya setiap hari gitu ya. Entah itu masalah yang dialami secara pribadi ataupun yang terjadi di masyarakat atau di lingkungannya. Baik, konsep IPS sendiri ya, kalau menurut NCSS adalah Social Studies is the integrated study of the social science and humanities to promote civic competency. Jadi hampir sama seperti Prof. Sapria bahwa IPS adalah integrasi dari berbagai macam disiplin ilmu dan ilmu sosial dan humanities ya untuk mempromosikan kompetensi kewarganegaraan. Yang luarannya adalah membentuk warga negara yang baik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Namun jangan lupa, ini ada beberapa soal, silakan untuk dikerjakan. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.